dan halo juga teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang old marketing dan juga new marketing. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu dengan saya Nala dan juga ada 3 rekan saya yang lainnya. Yang pertama ada Ahmad Kudori. Kedua ada Dwi Okta Rahmayanti. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada Gunawan. Mulai dari definisi dari old marketing atau traditional marketing dulu ya. Nah, old marketing atau traditional marketing ini adalah strategi pemasaran yang menggunakan tools ataupun sarana fisik. Biasanya disebut juga dengan metode non-digital yang digunakan untuk mempromosikan produk ataupun layanan perusahaan lainnya. Nah, sarana fisik ini itu seperti pemasangan papan reklame, brosur, gitu-gitu yang biasa kita temuin di jalan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke definisi yang kedua, yaitu definisi dari new marketing atau digital marketing. Oke, jadi new marketing atau digital marketing ini adalah proses di mana produk dan layanan dipromosikan di internet melalui daring ataupun internet nih ya. Nah, pemasaran daring ini tidak terbatas pada pemilik toko e-commerce, blogger, dan pemilik bisnis daring lainnya. Bahkan, mereka yang memiliki toko fisik pun dapat menggunakan internet untuk memasarkan produk mereka. Layanan pemasaran seperti digital menggunakan strategi SEO, iklan banner, iklan PPC, pemasaran email, dan pembangunan situs untuk menyebarkan informasi. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, banyak banget nih yang namanya platform-platform untuk berjualan seperti ada Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lain-lainnya. Itu kan tadinya tuh ada beberapa juga yang pebisnis ataupun usaha gitu. Tadinya kan hanya usaha di toko aja, tapi mereka memanfaatkan platform itu, platform digital untuk memasarkan produk mereka melalui video-video gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman aku. Oke guys, jadi aku di sini akan menjelaskan tentang perbandingan dari old marketing dan new marketing. Pertama pada orientasinya. Orientasi dari old marketing berfokus kepada produk dikarenakan menekankan pada produksi produknya. Sedangkan orientasi new marketing berfokus kepada pelanggan dikarenakan menekankan pada kepuasan pelanggannya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan utama dari old marketing yaitu untuk memperoleh keuntungan melalui produksi yang lebih banyak dan penjualan yang lebih tinggi. Sedangkan tujuan dari new marketing berfokus untuk memperoleh keuntungan melalui kepuasan konsumennya. Yang ketiga ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari old marketing begitu sempit, yaitu hanya mencakup dari aktivitas pembelian, produksi, dan penjualan. Sedangkan cakupan new marketing begitu luas. Sebaliknya dari yang tadi old marketing, dimulai dari sebelum produksi dan bahkan bisa berlanjut ke setelah penjualan. Yang keempat ada kepuasan konsumen. Pada old marketing tidak memiliki kepuasan konsumen, sedangkan pada new marketing memiliki kepuasan konsumen dengan memberikan kepuasan konsumen yang maksimal kepada konsumennya. Yang kelima ada integrasi antar departemen. Pada old marketing, berbagai departemen dalam perusahaan bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan dengan departemen pemasaran. Padahal, di bawah pengawasan di marketing, aktivitas berbagai departemen diarahkan oleh departemen pemasaran dan terdapat integrasi yang erat antar semua departemen dalam perusahaan. Yang keenam ada kesejahteraan konsumen. Nah, pada old marketing tidak memiliki kesejahteraan konsumen, sedangkan pada new marketing memiliki kesejahteraan konsumen sebagai tanggung jawabnya dengan mencoba meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kepuasan konsumennya. Nah, yang ketujuh ada tanggung jawab sosial. Pada old marketing tidak memiliki tanggung jawab sosial loh. Nah, sedangkan pada new marketing mendedikasikan dirinya pada tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk menyediakan produk yang lebih baik dengan harga yang wajar. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ahmad Kudori. Oke, di sini saya akan menjelaskan
keuntungan dan kerugian menggunakan outbound marketing dan new marketing. Kita mulai dari outbound marketing terlebih dahulu. Keuntungan menggunakan outbound marketing yang pertama adalah lebih mudah menjangkau segmentasi pasar tertentu. Misalnya kita ingin menjangkau segmentasi pasar lansia dan pensiunan yang biasanya nih lebih tidak into to sosial media dan internet, jadi kita dapat menjangkaunya. Lalu yang kedua adalah pemasaran secara pesan per pesan. Dengan adanya interaksi sosial seperti ini membangun hubungan yang lebih kuat terhadap konsumen, jadi konsumen lebih merasa dihargai. Yang ketiga ada media promosi berbentuk cetak. Karena outbound marketing ini biasanya menggunakan brosur, pamflet, dan baliho, jadi ini lebih mudah untuk konsumen melihat dan mengingat pemasaran yang kita buat. Lalu yang keempat ada peningkatkan kredibilitas, yakni karena menggunakan media promosi cetak ini biasanya konsumen menganggap outbound marketing ini lebih kredibel dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kerugian outbound marketing. Kerugian outbound marketing diantaranya yang pertama adalah cenderung mengakibatkan komunikasi yang satu arah. Nah, ini diakibatkan karena tadi kita menggunakan media cetak seperti brosur, pamflet, dan lainnya, itu mengakibatkan konsumen tidak dapat menanya ke kita tentang produk yang kita jual, yang kita pasarkan. Lalu yang kedua ada audiens yang kurang spesifik. Karena tadi kita menggunakan media cetak seperti baliho, iklan cetak, dan lain sebagainya macamnya, itu mencapai cakupan yang cukup luas dan beragam. Jadi kita cukup sulit untuk menentukan segmentasi pasar yang lebih spesifik. Yang ketiga itu kurang fleksibilitas. Karena kita menggunakan tadi media promosi berupa cetak, kita harus melakukan proses pencetakan terlebih dahulu yang membuat kita tidak dapat mengikuti tren tertentu. Yang keempat, biaya lebih tinggi. Tentu dengan menggunakan outbound marketing dan media promosi berbentuk cetak, kita menggunakan biaya yang cukup tinggi untuk memproduksinya. Nah, selanjutnya ini adalah keuntungan dari new marketing. Yang pertama itu biayanya relatif lebih rendah. Tentu biaya yang dikuatkan oleh new marketing ini jauh lebih rendah daripada outbound marketing ya, karena dia menggunakan media digital yang dimana tidak memerlukan biaya untuk percetakan. Lalu yang kedua, jangkauannya lebih luas, karena new marketing ini dia menggunakan basis internet yang dimana internet ini kan cakauannya cukup luas ya, atau bahkan seluruh dunia. Jadi new marketing ini dapat mencakau segmentasi yang lebih jauh dibandingkan dengan outbound marketing. Yang ketiga adalah fleksibilitas. New marketing ini dia kan menggunakan digital, jadi tidak memerlukan proses percetakan yang dimana dia dapat mengikuti perkembangan zaman atau tren yang ada. Lalu yang keempat, hasil dapat terukur. Karena dia menggunakan digital tadi, menggunakan web atau aplikasi lainnya, jadinya perusahaan dapat untuk mengukur tentang berapa banyak yang sudah mengklik web tersebut, berapa banyak yang dapat mengakses hal itu dapat diukur secara real time. Nah, yang terakhir ini adalah kerugian dari new marketing. Yang pertama itu adalah perubahan algoritma. Perubahan ini dapat mempengaruhi jangkauan dan visibilitas konten, yang dimana perusahaan harus terus-menerus mengetahui strategi apa nih yang harus kita lakukan agar tetap relevan. Yang kedua adalah tantangan teknis. Tentu kan dia menggunakan perangkat, kita harus tahu nih apa saja yang akan terjadi terhadap permasalahan teknis seperti webnya down, adanya kesalahan pengisian web, itu dapat menghambat promosi produk. Lalu yang ketiga adalah bersifat impersonal. Karena pemasaran digital ini berhubungan langsung dengan perangkat, jadinya kita tidak mempunyai hubungan yang emosional terhadap konsumen kita atau pelanggan kita. Lalu yang keempat, resiko keamanan. Karena kita tadi berbasis internet, tentu jika data tersebut tidak kita amankan, tidak kita simpan dengan benar, itu akan terjadi kebocoran yang dimana akan merugikan perusahaan. Halo, di sini saya akan melanjutkan teman-teman saya untuk membahas mengenai old marketing versus new marketing. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi dari kedua marketing tersebut. Nah, sebelum membahas dari kedua marketing tersebut, saya ingin para penonton untuk membayangkan bahwa diri Anda dan saya adalah produsen jus organik. Sudah dipahami? Nah, kita sebagai produsen pasti ingin produk kita lebih dikenal di para konsumen ataupun calon konsumen. Nah, bagaimana cara kita untuk
lebih meningkatkan awareness produk kita terhadap konsumen. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai produsen adalah menentukan segmentasi pasar untuk mencari target pasar kita. Contohnya, segmentasi pasar dari jus organik yang akan kita buat adalah orang-orang yang tentunya ingin sehat, lalu orang-orang yang memiliki gaya hidup sehat. Dua hal ini akan membantu kita untuk menentukan target pasar kita selanjutnya dalam melakukan proses marketing. Nah, dari segmentasi tersebut, kita dapat melakukan implementasi kita terhadap kedua marketing yang telah teman-teman saya sebutkan tadi, yaitu implementasi terhadap old marketing ataupun implementasi terhadap new marketing. Implementasi pertama terhadap produk kita di old marketing yaitu pemasangan papan reklame di lokasi yang strategis. Pemasangan papan reklame yang strategis ini bagaimana? Nah, contoh, pemasangan reklame kita akan menampilkan gambar dari jus organik yang akan kita buat, serta kalimat yang akan menarik perhatian dari para calon konsumen. Minuman sehat untuk orang sehat. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan lokasi yang strategis? Apa yang dimaksud lokasi yang strategis dari papan reklame? Apakah kita akan memasang papan reklame di kuburan? Atau kita akan memasang papan reklame di tempat gym? Mana yang lebih baik di antara kedua tersebut? Pasti yang lebih strategis di tempat gym, karena lebih efektif dan efisien untuk mencapai target pasar kita. Nah, tentu saja dalam hal kestrategisan ini kita mencari mana yang berpeluang. Tidak hanya tempat gym, contohnya studio yoga, ataupun taman, atau bahkan tempat publik di ruang terbuka, tempat berlalu lalang orang-orang. Hal ini tentu akan meningkatkan awareness produk kita terhadap para calon konsumen. Nah, lalu yang kedua dari implementasi old marketing terhadap produk kita yaitu membagikan brosur dan sampel gratis di toko, supermarket, ataupun mall. Hal ini akan mendekatkan kita dengan para calon konsumen yang akan berinteraksi langsung dengan produk kita ataupun staf kita, sehingga para calon konsumen akan lebih mengenal produk kita. Dari sampel gratis, para calon konsumen akan mengetahui dari rasa ataupun manfaat ataupun khasiat yang akan diterima dari jus kita. Lalu dari brosur, kita akan memberikan pemahaman tentang produk kita, lalu dengan staf yang ada di tempat yang akan disediakan, akan berinteraksi langsung dengan para calon konsumen. Lalu yang ketiga yaitu sponsorship pada event kesehatan dan gaya hidup. Apa yang dimaksud dengan sponsorship? Nah, kita dapat memberikan sponsorship kepada para pengada acara di event, misalkan event lari ataupun event yoga. Nah, dari sponsorship ini kita dapat menerbitkan banner kita di acara tersebut, lalu memberikan sampel gratis. Contohnya saat pada peserta lari selesai, kita akan memberikan produk kita secara gratis. Atau pada saat acara yoga selesai, kita dapat memberikan produk kita secara gratis kepada para peserta. Nah, selain peserta, kita juga dapat memberikan produk kita kepada para staf yang bekerja di acara tersebut. Nah, tentu hal ini akan memberikan kesan yang baik bagi para calon konsumen. Lalu keempat, iklan di majalah kesehatan atau gaya hidup. Iklan di majalah kesehatan ini akan sangat berpengaruh bagi orang yang gemar membaca. Orang yang sehat adalah orang yang membaca. Dengan majalah kesehatan, contohnya seperti Men's Health atau Women's Health, itu akan memberikan awareness kita kepada para pembaca, selain dari ketiga poin yang telah saya sebutkan tadi. Dengan pemberian diskon ataupun potongan harga kepada para pembaca di toko tertentu, itu akan membantu produk kita lebih dikenal oleh para pembaca. Serta dengan testimoni yang mungkin akan dicantumkan oleh produk kita. Nah, dari implementasi old marketing, kita dapat berinteraksi atau memasarkan produk kita dengan secara personal kepada para calon pelanggan. Nah, lalu bagaimana dengan implementasi new marketing? Dalam implementasi new marketing, kita dapat menggunakan internet. Kita lakukan di mana saja, kapanpun, dan oleh siapa saja. Dari jus organik ini, kita dapat memasarkannya melalui media sosial atau sosial media marketing. Kita akan membuat akun official dari produk kita, dan akan rutin untuk mengupload konten yang relevan dengan produk kita. Ataupun mungkin konten yang
sedang tren saat ini. Misalkan dari kita pemasaran produk kita dapat mewawancarai beberapa orang di publik, lalu memasarkan produk kita. Jika jawaban dari pewawancara yang diwawancarai benar, ataupun ada berupa hadiah dari keikutsertaan dari orang yang diwawancarai. Nah, ini tentu akan memberikan awareness juga terhadap produk kita. Lalu bayangkan jika para penonton sosial media atau pengguna sosial media, baik dari Facebook, X, Instagram, ataupun saat ini sedang tren yaitu TikTok. Keempat sosial media tersebut saat ini merupakan peluang yang sangat penting atau peluang yang sangat besar bagi produk para pengusaha. Kita juga dapat menganalisis dari sosial media kita, bagaimana engagement kita yang dapat dari interaksi di akun media sosial. Nah, lalu yang kedua, campaign influencer marketing. Kita akan bekerja sama dengan para influencer. Namun, sebelum kita bekerja sama, kita harus menentukan influencer yang tepat terlebih dahulu. Yang tepat seperti apa? Nah, yang tepat ini maksudnya para penonton dari influencer tersebut ataupun followers dari influencer tersebut tepat dengan target pasar kita. Contohnya, apakah kita akan bekerja sama dengan pro player gamer atau influencer yang aktif berolahraga? Tentu kita akan memilih influencer yang aktif berolahraga. Ataupun kita juga dapat memilih influencer yang gemar dalam kesehatan kecantikan. Karena dalam kesehatan dan kecantikan, jus organik kita dapat membantu dalam kesehatan mereka. Nah, dalam influencer mereka yang dapat menarik keikutsertaan dari followers ataupun penonton media sosial mereka, tentu akan sangat membantu secara masif produk kita agar lebih dikenal banyak orang yang sesuai dengan target pasar kita. Nah, lalu yang ketiga ada SEO atau blog post tentang manfaat jus organik. Dengan search engine optimization ini kita dapat membantu agar search bar orang-orang atau yang orang cari di internet, kita dapat memunculkan kata kunci kita, misalkan jus organik. Lalu produk kita akan lebih muncul lebih awal karena ada SEO itu. Dan blog post yaitu menjelaskan manfaat ataupun memasarkan produk kita di blog post tersebut agar calon konsumen lebih paham mengenai manfaat dari jus organik. Selanjutnya, keempat yaitu email marketing untuk pelanggan loyal. Nah, dari new marketing ini kita tentu harus meningkatkan kepuasan para konsumen. Dengan email marketing ini kita memberikan notice berupa promo ataupun varian baru, serta diskon yang dapat membantu mereka lebih loyal terhadap kita. Hal ini tentu akan membantu kita dalam menjalankan usaha. Tidak hanya mendapatkan calon konsumen, namun juga mempertahankan pelanggan. Selanjutnya yaitu kelima, iklan berbayar dengan pay per click. Dengan iklan ini, kita dapat mendapatkan engagement yang lebih baik di Instagram Ads, ataupun Facebook, ataupun Google Ads. Nah, dari ketiga ini mungkin kita juga dapat memperkenalkan produk kita. Mungkin saat kita scroll, kalian pasti pernah melihat iklan yang diklik langsung dapat mengakses produk tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan poin kelima ini. Nah, dari implementasi neo marketing, kita dapat memasarkan produk secara lebih luas dan biaya yang lebih murah serta efisien dan efektif. Lalu dalam implementasi kedua marketing ini akan lebih baik dijalankan secara bersamaan untuk memasarkan produk kita secara masif. Alangkah lebih baiknya apabila implementasi dari kedua marketing dilakukan secara rutin namun efisien dan efektif. Tidak hanya marketing yang secara membabi buta baik dalam hal apapun, namun kita juga harus melakukan hal yang efektif dan efisien dari yang saya sebutkan tadi. Lalu sekian dari presentasi kami mengenai old marketing versus new marketing. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.